Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan ditahan imbang dengan skor 1-1 oleh Real Betis pada laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Benito Villamarin, Sevilla pada Minggu 18 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Real Betis berhasil unggul lebih dahulu melalui gol yang dicetak Juanmi Gimenez pada menit ke-84. Sementara Inter merespon dengan cepat hanya berselang 1 menit melalui gol dari Matteo Darmian, tepatnya pada menit ke-85. Dengan hasil imbang ini membuat Nerazzurri gagal melanjutkan tren kemenangan secara beruntun selama jeda Piala Dunia 2022, setelah sebelumnya menang di 2 laga uji coba melawan Zira United dan RB Salzburg. Untuk laga persahabatan selanjutnya, tim besutan Simone Inzaghi akan menghadapi tim Serie B Reggina asuhan Filippo Inzaghi pada Jumat 23 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Mantan bek sayap Palermo asal Maroko Achraf Lazer percaya bahwa Achraf Hakimi suatu hari nanti akan kembali ke Inter. Hakimi yang bergabung dengan Inter dari Real Betis pada tahun 2020 sukses menjadi bagian penting Nerazzurri memenangkan gelar Serie A sebelum dijual ke PSG untuk menyelamatkan keuangan klub. Namun dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan surat kabar Libero, Lazer mengungkapkan bahwa kasih sayang Hakimi untuk Inter tetap kuat dan dia tidak akan mengesampingkan bek sayap itu untuk kembali mengenakan seragam Nerazzurri di masa mendatang. Achraf sangat mencintai Inter. Dia baik-baik saja di Paris. Dia berada di klub besar tetapi Inter lebih dekat di hatinya. Nerazzurri melepaskannya karena masalah keuangan klub, tetapi hubungan antara Achraf dan Inter sangat baik. Dia kembali, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Jelas bek Portimonense itu. Hakimi membuat 45 penampilan untuk Inter di semua kompetisi dalam satu musimnya bersama klub, mencetak 7 gol dan memberikan 11 assist. Inter terus menyalakan minat kepada gelandang Racing Club Carlos Alcaraz meski membawanya ke Appiano Gentile bukanlah hal yang mudah. Menurut FC Internews.it, Direktur Olahraga Nerazzurri Piero Ausilio dan asisten Dario Bacin yakin dengan potensi Alcaraz dan telah merekomendasikan klub untuk merekrutnya setelah memantaunya di Argentina. Dilaporkan bahwa Inter hanya bisa mendaratkan pemain berusia 19 tahun itu jika mereka dapat mengumpulkan dana melalui penjualan di bulan Januari. Dan mereka beresiko kehilangan Alcaraz jika mereka menunda transfer ini. Klub Liga Primer Wolverhampton Wanderers diperkirakan telah menunjukkan minat pada Alcaraz. Sementara juara Portugal Porto juga mempertimbangkan untuk memenuhi harga yang diminta Racing sebesar 15 juta euro tunai. Sementara Inter yang masih kekurangan dana segar mungkin menawarkan striker mereka Facundo Colidio ke Racing dalam upaya menurunkan harga yang diminta untuk Carlos Alcaraz. Diburu banyak klub berkat performa memukau selama gelaran Piala Dunia 2022 bersama timnas Maroko, manajemen Fiorentina langsung bertindak untuk memagari Sofyan Amrabat. Berkat penampilannya yang mengesankan untuk membantu timnas Maroko melaju hingga babak semifinal Piala Dunia 2022 Qatar,
Alhasil, Amrabat pun menjadi salah satu pemain yang hangat diperbincangkan. Sejumlah klub besar Eropa dikonfirmasi sudah mencoba melakukan pendekatan kepada sang pemain, mulai dari Liverpool, Tottenham, Barcelona, Atletico Madrid, hingga Inter tertarik dengan jasanya. Sebagaimana dilansir Inter1908.it bahwa Fiorentina akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Sofyan Amrabat hingga 2025 dalam waktu dekat demi memagarinya dari incaran tim-tim lain. Kontrak Amrabat saat ini dengan Fiorentina masih tersisa 2 tahun lagi hingga 2024 mendatang. Namun dengan klausul perpanjangan setahun lagi tentunya semakin memperkuat posisi mereka dalam rangka mempertahankan bintangnya itu di klub. Inter Milan sendiri serius menginginkan Amrabat sebagai pengganti atau pesaing langsung bagi Marcelo Brozovic di lini tengah. Agen Francesco Acerbi yakni Federico Pastorello membahas tentang masa depan kliennya tersebut di Inter Milan dalam sebuah wawancara dengan TMW News. Seperti diketahui, Acerbi dipinjam Inter dari Lazio pada musim panas lalu selama semusim dan Nerazzurri memiliki opsi untuk mempermanenkan Acerbi seharga 4 juta euro di akhir musim. Namun Pastorello merasa bahwa mustahil bagi Inter untuk menebusnya seharga 4 juta euro karena label harga tersebut tidak sesuai dengan nilai pasar sang pemain saat ini, mengingat usianya tidak lagi muda, sudah menginjak 34 tahun atau memasuki ambang batas usia pesepak bola profesional. Dalam kontrak Acerbi ada hak penebusan yang pada dasarnya telah ditetapkan tanpa proses negosiasi. Untuk alasan ini kami pun berdiskusi dengan Lotito, karena menurut saya akan lebih bijak untuk memasang harga penebusan yang lebih sesuai dengan nilai pemain, kata Pastorello seperti dilansir fcinternews.it. Dia berada di ambang batas usia, jadi sulit untuk berpikir bahwa Inter akan menginvestasikan 4 juta euro untuk menebusnya, juga mengingat situasi sulit mereka dalam beberapa tahun terakhir. Edin Dzeko selangkah lagi akan memperpanjang kontrak dengan Inter, menurut klaim dari Corriere dello Sport via fcinter1908.it. Kontrak Dzeko saat ini dengan Nerazzurri akan habis pada akhir Juni 2023. Namun mengingat penampilannya yang sangat mengesankan musim ini, telah mendorong Inter untuk memperpanjang masa baktinya di klub. Dalam 21 penampilannya sejauh musim ini bersama Inter, striker veteran Bosnia itu sudah mencetak 9 gol dan menyumbang 4 assist. Corriere meyakini bahwa perpanjangan kontrak Edin Dzeko kian dekat setelah sang pemain menyetujui penurunan gajinya menjadi 3 juta euro bersih per musim. Diketahui Dzeko saat ini mengantongi gaji sebesar 5 juta euro per musim. Inter menilai bahwa pemain berusia 36 tahun itu masih memainkan peran penting pada musim depan, asalkan kebugaran dan menit bermainnya dikelola dengan baik. Kondisinya saat ini benar-benar dibutuhkan Inter, mengingat kondisi kebugaran Joaquin Correa dan Romelu Lukaku yang belum sepenuhnya pulih.